kami masih boleh datang Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah pada hari ini juga Tuhan telah nyatakan kebenaran firman-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang isi hati-Mu ya Tuhan untuk pesan-Mu di minggu ini, supaya kami boleh terus sepakat bersama Engkau ya Tuhan. Baik dalam keadaan sedang gelap ya Tuhan, sedang di lembah, kami juga tahu Engkau tetap bersama kami, dan janji-Mu, kesetiaan-Mu adalah nyata dalam hidup kami. Berikan kekuatan ya Tuhan. Dan juga biarlah pesan-Mu, firman-Mu menguatkan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Siap dengan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, puji Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini tentang puasa berjalan bersama-sama. Kita akan baca ayatnya di Amos, khususnya di Amos 3 pasal 3 ayat ketiga. Amos 3 ayat ketiga. Kita akan baca bersama-sama Amos pasal 3 ayat ketiga. 3, 2, 1. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Di sini katakan tentang berjalan bersama-sama. Ada suatu komitmen, ada suatu perjanjian, ada suatu kontrak yang dilakukan antara Tuhan dengan umatnya. Dan perjanjian ini atau ketetapan ini sangat penting karena menyangkut dua belah pihak. Saya ingat ada suatu cerita pendek yang pernah disiarkan oleh seorang teman berupa video waktu itu ceritanya sangat menarik karena di situ diceritakan ada satu pasang muda-mudi, kebetulan waktu itu ceritakan dari negara Afrika kelihatannya. Mereka akan menikah dan mereka saling mencintai. Lalu mereka menghadap ke pendetanya dan mengatakan, "Pak Pendeta, berkati kami, karena kami sudah saling mencintai. Kami akan berjanji sehidup semati untuk mengarungi kehidupan ini." Dan pendeta itu sangat senang. Lalu pendeta ini bertanya, "Apa benar kalian ingin menikah?" "Iya," mereka. "Apakah yakin?" "Iya." "Menghadapi badai?" "Iya." "Menghadapi senang?" "Iya." "Sampai mau memisahkan kalian?" "Iya." Lalu diberkatilah mereka. Nah, kita berlanjut dengan cepat. Ketika mereka sudah menikah, ternyata mereka tuh diceritakan sedang ribut besar. Dan mereka mengatakan, "Kami akan cerai." Lalu dipanggillah kembali pendeta yang mendekati mereka itu. Dan bilang, "Pak Pendeta, sekarang kami mau bercerai. Tolong ceraikan kami." Lalu Bapak Pendeta ini bilang, "Bukankah kalian sudah komitmen waktu itu untuk hidup bersama, sehidup semati?" "Iya, tapi ini kenyataannya berbeda sekarang. Kami sudah tidak cocok lagi, dan kami ingin bercerai." Nah, cerita dilanjutkan, lalu pendeta ini bilang, "Bukankah kalian waktu itu sudah menandatangani, sudah diberkati, sudah sepakat?" "Iya, tapi sekarang kami ingin cerai. Bapak Pendeta harus ceraikan kami." Nah, ini yang sangat menarik. Tiba-tiba saya melihat pendeta itu membuka tasnya, dan dia mengeluarkan golok. Lalu dia bilang, "Oke, kalau begitu, kan kalian sudah berjanji sampai mau memisahkan kalian. Kalau gitu, golok ini jawabannya." Nah, ini menggugah atau membuat kita berpikir, waktu kita mengadakan komitmen dengan Tuhan, apakah betul itu yang kita ikat perjanjian itu? Apakah itu akan kita lakukan dalam hidup kita? Sepertinya komitmen ini berlalu begitu saja. Kadang-kadang dalam kehidupan, ketika kehidupan berlalu, ada masalah, ada kesulitan. Apakah kita masih mau berjalan bersama Tuhan? Apakah kita akan masih tetap memegang komitmen yang kita katakan? Dalam Alkitab disebutkan bahwa Alkitab ini adalah kitab perjanjian. Perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Semua isinya tentang perjanjian, tentang janji-janji Tuhan yang akan diberikan ketika dua belah pihak melakukan apa yang dinyatakan dalam hukum-hukum itu. Ketika dalam hidup kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kadang-kadang kita melupakan perjanjian apa yang sudah kita lakukan. Nah, pagi hari ini saya ingin sama-sama kita renungkan bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ketika
dia berjanji, dia pasti lakukan. Di Kejadian 3 ayat 15 misalnya, itu kalau di istilah teologi itu sangat terkenal, namanya proto-evangelism, atau janji yang Tuhan tetapkan pertama kali untuk menebus manusia. Di situ dikatakan di situ bahwa keturunan Hawa akan menemukan keturunan si iblis. Itu janji pertama kali yang diucapkan oleh Tuhan tentang keselamatan untuk umat manusia. Dan itu Tuhan lakukan, Tuhan penuhi janjinya. Jadi komitmen itu adalah sangat penting, baik dalam hal rohani maupun dalam hal jasmani. Ketika kita berbisnis, ketika kita berhubungan dengan sama manusia, dengan teman dan keluarga, komitmen ini sangat-sangat penting. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita renungkan bersama-sama. Ada dua hal yang akan saya bawakan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa untuk kita kuasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu, kita harus bertahan sampai kesudahannya. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa apa sih arti komitmen itu yang sebenarnya. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Mengapa kita perlu menyadari kita harus bertahan sampai kesudahannya? Karena dalam kenyataan, untuk mengatakan suatu komitmen itu di awal itu sepertinya lebih mudah. Seperti ketika orang menikah, berjanji di altar, janji itu diucapkan, komitmen itu diucapkan, tetapi ujiannya ketika komitmen itu dilakukan. Itulah ujian yang sesungguhnya terjadi. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kemenangan, komitmen itu diuji. Kalau di internet sering dikatakan begini, ujian untuk seorang wanita itu katanya ketika kondisi awal seorang pria, ketika dia sedang merintis usahanya atau sedang merintis pekerjaannya, itu ujian seorang wanita kata di situ. Tetapi ujian seorang pria katanya diuji ketika dia sedang sukses. Ya, ini bahasa dunia, tapi ada benarnya juga. Jadi ada ujian dalam hidup ini. Seperti Yusuf, Tuhan berikan suatu visi, Tuhan berikan suatu mimpi, Tuhan berikan suatu janji bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Tapi apakah semudah itu? Kita tahu bahwa dia perlu waktu belasan tahun untuk mendapatkan apa yang janji Tuhan itu. Seperti Daud dijanjikan akan jadi raja, tapi semudah itu jadi raja. Dalam kenyataannya banyak sekali rintangan yang mungkin kalau kita dari posisi Daud, kita sendiri mungkin sudah jatuh duluan dibandingkan Daud. Tetapi kita lihat di sini kualitas-kualitas orang-orang yang luar biasa, Yusuf, Daud, mereka tetap pegang janji Tuhan itu dan mereka lakukan dalam kehidupannya walaupun sulit, walaupun banyak rintangan. Kadang-kadang Tuhan izinkan bahwa masalah-masalah terjadi, kesulitan terjadi. Tuhan izinkan kita melalui lembah. Tuhan izinkan kita ada di atas. Tetapi di atas atau di bawah, Tuhan tetap ingin kita melakukan komitmen apa yang sudah kita lakukan. Ketika kita bertobat, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita sudah komitmen, kita sudah berjanji bahwa kita akan melakukan apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan. Dan itu yang menjadi tuntutan dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan selalu menjanjikan kita ini adalah umat pemenang. Kita akan naik, kita akan diberkati. Tuhan tidak akan meninggalkan, itu suatu janji Tuhan. Apakah kita akan tetap alami dalam kehidupan ini ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, apakah kita tetap bertahan dengan apa yang Tuhan janjikan? Kita lihat di Amos pasal 2 ayat 6 sampai 11. Amos 2 pasal 6 ayat 11 akan bacakan. Ini ceritanya tentang hukuman atas Israel. Mengapa Tuhan menghukum? Karena umat Israel tidak memegang komitmennya. Umat Israel tidak memegang janji apa yang sudah mereka ikat bersama dengan Tuhan. Di sini katakan, beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Jadi Tuhan tidak hanya melakukan hukuman begitu saja, tapi ada 2-3 kali peringatan yang Tuhan sampaikan.
Ayat ketujuh, mereka menginjak-injak kepala orang lemah dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Ayah anak pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Ayat 8, mereka merebahkan diri di samping mesbah, setiap mesbah, di atas pakaian galian orang dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Ayat 9, padahal akulah yang memulihkan dari depan mereka orang Amori yang tingginya seperti pohon aras dan yang kuat seperti pohon terbantil. Aku telah memulihkan buah di atas dan akarnya di bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar di tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Ayat 11, aku telah memberikan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi dan sebagian dari ternak-ternakmu menjadi nasir. Bukankah betul-betul begitu? Hai orang Israel, demikianlah firman Tuhan. Mengapa Tuhan menghukum Israel? Mengapa Tuhan izinkan kita mengalami hal yang tidak baik? Kita perlu introspeksi. Apakah kita sudah tidak berjalan dengan Tuhan? Apakah kita masih berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Apakah kita masih ketat memegang perintah-perintahnya, atau kita sudah mulai kompromi dalam hidup ini? Apakah kita sudah mulai menyimpang dari hukum-hukum Tuhan? Itu yang perlu kita renungkan, yang menjadi pesan minggu ini. Masih adakah kuasa Tuhan bersama dengan kita? Atau Tuhan marah, Tuhan meninggalkan karena kita sudah melanggar perintahnya, kita sudah meninggalkan Dia. Karena itu, bagian pertama, kita harus perkuat kembali iman kita. Jikalau kita sudah atau masih memegang firman Tuhan, maka firman itu harus kita perkatakan. Kata firman harus kita katakan setiap hari untuk mengingatkan bahwa kita masih bersama dengan Tuhan, kita masih berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhan masih bersama dengan kita. Dan apa mungkin yang tidak bisa kita lihat secara jasmani, tapi kita yakin bahwa secara rohani kita masih berjalan dengan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan janjikan itu pasti digenapi. Kita kan lihat di Wahyu 7 ayat 13-14. Ini sebenarnya adalah suatu janji final, janji kemenangan yang akan kita peroleh ketika kita berjalan dengan Tuhan, ketika kita mau memegang komitmen janji-janji Tuhan. Wahyu 7 pasal 13-14 saya akan bacakan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14, maka kataku padanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata padaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan telah membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya, ketika seorang bertahan sampai akhir, maka Tuhan sudah janjikan kemenangan itu adalah sesuatu yang abadi. Tetapi bukan hanya nanti di surga, nanti di Yerusalem baru, tetapi dalam kehidupan ini juga begitu banyak janji-janji Tuhan yang dinyatakan bahwa selama kita memegang janji-janji Tuhan, selama berjalan bersama Tuhan, maka janji kemenangan itu akan Tuhan berikan. Jadi kita harus mengingatkan kembali bahwa kita tuh perlu bertahan sampai selesai ikut Tuhan itu. Bukan, ya memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf juga tidak mudah. Dia dijanjikan jadi raja, jadi pemimpin, tapi kenyataannya jadi budak. Itu suatu yang sangat-sangat sulit diterima secara kenyataan. Tetapi Yusuf pegang terus imannya, pegang terus janji Tuhan. Itu yang perlu kita teladani. Kita pegang terus janji Tuhan bahwa Tuhan sudah janjikan kemenangan dalam hidup kita. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus bertahan sampai kesudahan. Minta Tuhan berikan kekuatan, terus komitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, kita perlu menyadari bahwa apa sih arti komitmen yang sesungguhnya. Ketika saya merenungkan ayat Amos ini, yang salah itu sebenarnya Tuhan atau kita. Gitu. Di situ dikatakan di Amos pasal 3 ayat 4, kita akan baca-baca sama-sama. Amos pasal 3 ayat 4 sampai 6. Mengaukah seekor singa di hutan apabila didapatkan? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Ayat yang kelima. Jatuhkah seorang burung ke dalam perangkap di tangan apabila tidak ada jerat terhadapnya?
Selanjutnya, tangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu. Ayat yang ke-6, adakah sesekala ditiup di suatu kota dan orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Kalau ibu bapak perhatikan di ayat sebelumnya, di ayat yang kedua, di situ dikatakan, hanya kamu yang aku kenal dari segala kaum di muka bumi, sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Di sini Tuhan menghukum, tetapi Tuhan menghukum bukan karena tanpa alasan. Ketika saya renungkan ayat 3-6 ini sepertinya tidak nyambung ya. Tapi ini suatu ungkapan yang menunjukkan bahwa Tuhan tidak bertindak begitu saja. Tuhan bertindak dengan alasannya yang jelas. Singa tidak akan mengaum kalau tidak ada alasan. Burung tidak akan jatuh kalau nggak ada perangkap. Sangkakala ditiup dan orang akan gemetar. Itu ada satu alasan-alasan yang sangat umum, alasan yang sangat lumrah. Ketika Tuhan menghukum, itu adalah karena memang harus dihukum. Nah, jadi mengapa Tuhan menghukum? Karena salah satu pihak melalaikan perjanjian. Mengapa Tuhan menghukum? Mengapa Tuhan tidak mau berjalan bersama bangsa Israel ketika bangsa Israel tidak mau masuk tanah Kanaan? Karena mereka sendiri yang menjauh dari Tuhan, mereka sendiri yang melanggar aturan Tuhan. Ini jadi satu peringatan juga untuk kita. Apakah kita juga melakukan hal yang sama dengan mereka? Kadang-kadang kita komplain dengan Tuhan. Tuhan, mengapa begini? Mengapa begitu? Aku kan sudah begini, aku kan sudah begitu. Apakah benar? Karena Tuhan berkata, aku itu tidak sembarangan. Aku itu punya alasan kuat untuk melakukan segala sesuatu. Kita baca di Yesaya pasal 50, ayat yang pertama. Yesaya 50, ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu? Tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, dan oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Terus saya menemukan ayat ini, Tuhan katakan, siapa yang bilang Tuhan menceraikan Israel? Tetapi Tuhan katakan Israel lah yang menjauh, Israel lah yang menyeleweng. Tuhan tidak pernah menyeleweng, Tuhan tidak pernah menjauh. Ini adalah suatu ungkapan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Tetapi yang melanggar itu adalah kita sendiri. Yang menjauh itu adalah kita sendiri. Karena itu Tuhan katakan, kapan aku berikan surat cerai? Kalau di Israel, menurut adat istiadat orang Yahudi, ketika seorang menceraikan istrinya, maka dia harus berikan surat bahwa dia sah diceraikan. Dan itu menjadi hukum Musa, hukum yang sah bahwa seorang diceraikan. Dan Tuhan tanya, mana surat cerainya? Aku tidak pernah menceraikan kamu. Tuhan tidak pernah menceraikan kita. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Tetapi kita yang melanggar janji Tuhan. Kita yang menjauh dari Tuhan. Itu yang menjadi suatu teguran keras bagi saya. Ketika saya renungkan, apakah Tuhan pernah melanggar janjinya? Atau Tuhan tidak memenuhi janjinya? Tapi koreksi diri, maka kita yang meninggalkan, kita yang salah. Kita akan lihat di Yesaya 54 pasal 54 ayat ke-10. Di situ juga dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Di situ katakan, walaupun dunia ini bergoyang, dunia ini runtuh, sistem keuangan ini runtuh, ekonomi ini runtuh, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Walaupun semua hancur, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kasih setia Tuhan akan tetap bersama dengan kita. Ini ada satu janji yang akan sangat menguatkan kita semua. Di mana walaupun dalam keadaan di lembah sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Dan itu bisa kita pegang. Sekali lagi memang ini sulit. Nggak mudah. Karena jika Yusuf harus mengalami belasan tahun, ya bisa bayangkan belasan tahun diperbudak jadi hamba, bukan waktu yang singkat, nggak mudah, sepertinya nggak mustahil. Itu pun ya sama, kadang-kadang kita alami dalam hidup kita, nggak mungkin gitu, nggak mungkin.
Kapan Tuhan selesainya? Kapan Tuhan pulihnya? Sepertinya nggak mungkin. Tetapi kita lihat bahwa sekali lagi Tuhan berjanji, tiada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan selalu memenuhi janjinya. Tuhan katakan, aku ini setia. Firman Tuhan itu ya dan amin. Lihatlah gitu. Lihatlah, Tuhan akan buktikan. Dan ini jadi perenungan buat kita pada hari ini, dua hal ini. Bahwa yang pertama, kita harus terus bertahan. Bahwa berjalan bersama Tuhan itu memerlukan ketahanan. Iman yang harus terus diperkuat. Yang kedua, kita koreksi diri. Kita harus menyadari, jangan-jangan kita yang menjauh dari Tuhan. Kita sudah tidak percaya pada janji Tuhan. Kita sudah tidak percaya dengan pimpinan Tuhan. Dan dalam pagi hari ini kita sama-sama kuatkan kembali iman kita. Tuhan Yesus memberkati.